orang-orang seperti saya ini, kalau tanpa kalian yang donor, kita nggak akan bisa hidup. Assalamualaikum teman-teman, punten nih saya mau cerita. Setetes darah begitu berarti untuk menyelamatkan hidup seseorang. Saya ingin cerita betapa berartinya tetesan darah. Sahabat saya, Aisyah Echa, sudah lama menderita penyakit talasemia. Dia harus menggantungkan hidupnya dari tetesan darah orang lain. Tanpa air mata, tanpa ratapan, dan tanpa keluhan, sahabat saya menjalani hari-harinya dengan tetap bahagia meskipun penyakit itu tetap ada. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua bagaimana menghadapi vonis penyakit ketika menghampiri kita. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk kita. Di video ini saya ingin ceritakan apa itu talasemia, apa gejalanya. Tonton sampai selesai. Happy watching. Teman-teman, saya sekarang lagi ada di Sentul bersama sahabat saya. Saya mau ngobrol-ngobrol banyak tentang dia. Ini adalah Aisyah Echa. Dia adalah sahabat saya sejak masih SMP. Aisyah Echa juga ada YouTube-nya, teman-teman, namanya sama. YouTube channelnya Aisyah Echa. Teman-teman bisa langsung mengunjungi YouTube channelnya. Setelah ini saya mau ngobrol sama dia tentang penyakit yang sudah lama dideritanya, yaitu talasemia. Simak sampai selesai dan jangan lupa kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan nanti setelah ditonton ditunggu komentarnya serta jempolnya. Terima kasih. Aku selalu berdoa, kapankah datangnya sang purnama, bulan berikan Sejak kapan jawaban. sakitnya itu didiagnosa oleh dokter? Sejak tahun 2009. Apa waktu itu gejalanya? Yang pastinya tiba-tiba drop, pingsan, terus udah gitu dirawat, dicari-cari lah, dites-tes lah ya hasil labnya gitu, terus dilihat HB-nya tuh di bawah normal banget. Waktu itu masih 7 sih dan harus transfusi, tapi memang hasilnya nggak langsung keluar, masih diselidikin lagi. Observasi. Hmm. Apa kata dokter waktu itu diagnosanya? Kalau waktu itu dokternya sih cuman bilang ini masih kategorinya anemia akut, dan diobservasi lah dengan pupnya atau BAB-nya tuh dilihat, dan hitam banget gelap yang kayak gitu-gitu. Keduanya lagi dari hasil pupnya itu katanya ada kebocoran di usus halus sehingga tidak bisa HB-nya tuh tidak bisa berproduksi dengan baik gitu. Akhirnya kita cari second opinion di rumah sakit yang lain. Kata dokternya ini sih sebenarnya masuk kategori talasemia, dilihat dari genetiknya gitu, dari keluarga, karena memang orang tua saya ada, tante saya dari bapak ada talasemia yang dia nggak harus rutin, makanya kita juga nggak ada yang tahu kalau dia ada sakit talasemia gitu loh. Ketahuannya itu pas saya sering transfusi dan dia bilang kena juga akhirnya ponakan gue, katanya gitu. Nah dari situ baru saya rekomendasikan ke dokter yang saya tempat rutin transfusi, sama dia diperiksa detail dan memang ada arahnya ke situ sih gitu. Waktu itu di rumah sakit Marinir Belanda di Jakarta, di situ dirawat lumayan lama, kurang lebih 2 minggu. Terus HB langsung naik? Naik tapi belum sampai normal karena saya udah minta pulang, saya udah kangen sama anak saya yang kecil waktu itu. Anak saya kecil baru 3 tahun. Waktu pertama kali didiagnosa itu ada rasa shock? Kalau awal sih pastinya drop ya, maksudnya pasti kaget dan ngerasa aduh kok kayak gini banget, soalnya bayangan saya sakit yang berhubungan sama darah itu vital gitu.
Waduh, pikirannya udah macam-macam waktu itu. Pikirannya kalau saya, namanya kita orang awam ya, saya pikir kalau namanya talasemia itu udah kayak leukemia gitu kan, bakal cepet mati nih. Secara anak-anak saya masih kecil-kecil dan saya masih pengen ngelihat anak saya sarjana gitu. Tiap malam nangis. Ketika talasemianya itu bereaksi, apa yang paling terasa? Saya tuh nggak pernah ngerasain yang pusing yang hebat. Kadang-kadang kayak kita lagi ngobrol kayak gini nih gitu. Mungkin saya kecapean atau gimana, saking nggak saya rasain, tiba-tiba saya pingsan. Dan pas dibawa ke dokter, masuk UGD, diperiksa darah, nggak taunya HB-nya sudah rendah sekali, harus transfusi. Pernah nggak ngalamin tiba-tiba talasemianya aktif, artinya darahnya itu berkurang, terus HB-nya itu berkurang, dalam kondisi kita lagi sendirian? Saya nggak tahu itu saya pingsan atau apa. Kebetulan saya memang waktu itu lagi tinggal sendiri di Cibinong. Habis makan pagi jam 9 pagi, terus saya nonton TV di tempat tidur kan, kebetulan kamar saya tuh ada TV. Terus saya nggak tahu deh, pokoknya saya tuh yang tiba-tiba gelap, terus nggak sadar itu besok paginya udah jam berapa ya, jam 11-an gitu. Pas itu saya pikir ini di hari yang sama, pas saya lihat hari kok udah beda tanggal. Wah, saya pingsan atau mati suri nih gitu. Pernah juga waktu lagi meeting kantor, padahal di ruangan ber-AC, memang mungkin AC-nya terlalu dingin atau gimana, dan itu masih jam 8 malam sih, mungkin saya capean juga ya, karena seharian keliling cabang. Pas meeting itu saya dalam kondisi duduk, saya pingsan gitu, terus setelah saya udah di UGD. Pernah juga tahun lalu bulan Juli itu saya lagi naik busway gelap, terus saya jongkok, saya masih sadar sih dengar, cuman ditolongin sama petugas busway-nya, terus diturunin di halte terdekat, terus udah gitu saya dianterin ke UGD, diberi ASI. Berapa HB tertinggi sejak kena talasemia ini? Paling tinggi 8 saat ini. Saat ini paling itu setelah tinggi. transfusi ya, setelah transfusi 8. Nanti biasanya kalau saya kecapean atau pola makan saya nggak bener, itu turun gitu. Tapi biasanya sih maksimal 1 tahun itu pasti saya udah terasa gitu. Nggak terasa pusing, nggak terasa apa, tapi kalau saya cek HB pasti udah 5. Paling kecil HB berapa? Yang terakhir kemarin 3,8. 3,8. Paling tinggi 8 dan paling kecil 3,8. What? Saat ini masih aktif bekerja? Alhamdulillah masih. Kalau sakit sih kantor sih memaklumi ya untuk nggak usah masuk dulu atau gimana gitu, sampai kita pulih banget gitu. Tapi nggak ada larangan untuk udah nggak usah kerja lagi atau gimana, nggak ada sih. Karena saya nggak jadiin penyakit saya itu beban untuk saya kerja gitu loh, karena kerja itu malah bikin saya happy. Aku tak ingin kau menangis bersedih, sudahi air mata darimu. Yang aku ingin artia di diriku, kan menghapus dukamu sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Nggak tahu kenapa ya, saya pernah waktu itu transfusi, mungkin masuk darah orang atau gimana ya, ada darahnya itu lagi adaptasi sama darah saya mungkin atau gimana ya, itu saya kayak orang kedinginan yang sakit semua, aduh udah dimatiin AC sampai saya teriak-teriak ke susternya, itu pernah loh. Emang sih nggak lama, dan akhirnya saya dikasih obat buat nenangin gitu, yang saya tuh sampai ditimpa bantal sama susternya bahwa biar nggak kedinginan, padahal itu AC udah dimatiin, saya udah diselimutin kan, saya bawa bed cover dari rumah ya, di rumah sakit. Itu rasanya, aduh kayak ditusuk-tusuk badan. Nggak ngerti tuh katanya dokter sih, itu efek dari darah Darah orang. gitu.
Nah yang paling berat tuh yang kemarin pas lagi awal-awal pandemi. Mau transfusi di rumah sakit itu nggak ada bank darah karena lagi corona. Akhirnya kita ke PMI juga nggak ada darah, diminta sama PMI cari saudara-saudaranya suruh datang ke sini. Repot banget asli. Mana saat itu HB saya kalau nggak salah pas 3,8. Bayangkan normalnya 13 dong. Nah alhamdulillah atas bantuan teman-teman saya, termasuk sahabat saya juga, dia mempublish ke teman-temannya lagi, ada yang golongan darah, oh enggak, gini teman saya butuh darah, banyak yang datang, dan saya yang tadinya cuma butuh 5 kantong, dapetnya 20 kantong. Alhamdulillah bisa ibadah buat yang butuh yang lain ya. Ya pokoknya buat teman-teman ya, kalau misalkan emang bisa donor, ada waktu, kesempatan, dan memang sehat, itu kita butuhin banget. Asli kita butuh banget. Karena orang-orang seperti saya ini, kalau tanpa kalian yang donor, kita nggak akan bisa hidup. Kita nggak akan bisa hidup. Pengalaman yang paling luar biasa ketika terjadi sakit Itu yang kemarin ini, yang dimana HB saya udah 3,8. Saya pikir wah ini kalau saya nggak dapet darah makin turun. Soalnya kejadian saya pernah satu kamar dengan orang yang sakitnya sama, begitu masuk dia HB-nya 7, saya 5 waktu itu. Nah sebelah saya itu ya ibu-ibu sih, memang dia agak gemuk dibanding saya. Nah saya pikir wah lebih tinggian dia nih, nah dia transfusi juga nih. Pas paginya kita masih nonton infotainment bareng gitu ya, masih ngobrol gitu. Nah saya keluar bawa infusan, saya cari udara segar di koridor rumah sakit itu. Saya balik lagi tuh ibu udah tidur. Saya pikir bu oh tidur, dia soalnya sambil duduk ngorok, oh ya udah tidur. Saya tutup tuh horden, saya tiduran. Nggak lama kemudian suster biasa cek lah ya, cek darah, cek ini AB kayak gitu. Terus yang di sebelah itu nggak ada suaranya. Suster, saya cuma dengar suara tuh waktu itu tuh. Suster keluar masuk, dan pada akhirnya dokter yang masuk sampai dibangunin. Terus kayak gitu, ternyata ibu itu sudah meninggal. Wah itu saya shock banget, saya langsung kabur dari rumah sakit sampai dicari sama susternya. Kebetulan kan memang saya tinggalin mobil di rumah sakit waktu itu. Dan kebetulan juga saya memang lagi infusan saya tuh lagi yang diistirahatin karena uratnya lagi bengkak. Udah yang seperti yang kayak begitu. Terus ya kagetnya gini loh, kita masih ngobrol, terus tiba-tiba ibu meninggal cuma gara-gara katanya transfusinya itu dia nggak sukses karena pembuluh darahnya sempit, efek obesitas atau gemuk gitu, jadi nggak masuk darahnya. Saya juga nggak ngerti sih untuk detailnya, cuman saya kaget aja, nggak nyangka gitu, secara masuk dia HB-nya lebih tinggi dari saya. Itu benar-benar langsung shock deh. Ternyata kita pikir ini penyakit yang nggak terlalu berat, ternyata berat juga gitu loh kalau udah kayak begitu. Kalau golongan darah saya sih Rhesus plus, pokoknya OR plus gitu. Misalkan info ke teman-teman gitu yang mau bantu donor, kalau buat saya pribadi sih yang O plus katanya gitu. Kalau emang teman-teman bisa donor itu sangat membantu, sangat menyelamatkan nyawa ya. Ada masih mengkonsumsi obat sampai saat ini? Paling vitamin K sama tambah darah. Selalu ya rutin, harus diminum terus? Nggak rutin sih, kalau saat ini saya memang nggak ngikutin. Kalau saya rasa butuh saya minum, tapi kalau enggak, karena tetap kalau untuk asupan gizi itu saya vitamin itu daripada bentuknya obat, saya mendingan yang kayak buah, kayak gitu-gitu sih. Pernah ke alternatif? So far sih belum, cuman kalau obat-obat herbal udah sering. Apa obat herbal apa yang diminum? Macem-macem. Ada obat Cina namanya apa ya, dikasih temen dari Singapura, ada itu, dia bentuknya kayak ampul, saya lupa namanya apa. Terus sama paling kayak jus kurma, kayak gitu-gitu sih. Lebih segar sih kalau untuk yang kayak yang herbal-herbal gitu. Tapi memang itu juga saya nggak sering sih, jadi kalau jus kurma kan susu mix kurma ya, kebetulan saya doyan banget susu, jadi sering bikin sendiri aja. Bagaimana dengan anak-anak? Apa itu salah satu motivasi juga? Pasti, kalau ya kan kita kerja buat siapa lagi kalau nggak buat keluarga ya, buat anak-anak pastinya gitu loh. Dan buat nyalurin hobi juga.
Terus kalau misalkan saya diam aja di rumah, saya pernah diam aja di rumah itu saya malah makin drop karena saya kepikiran tuh sama sakit saya. Tapi kalau saya kerja, pemikiran saya jadi saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, saya lupa sama sakit saya. Saya yakin semua orang sakit ya, apalagi yang sakitnya itu kayaknya emang udah nggak bisa sembuh atau gimana ya. Pasti pernah ada rasa down dan putus asa, itu pasti pernah. Tapi malah saya kadang-kadang sampai nangis sendiri tengah malam gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Nangisnya nggak kita tunjukin gitu loh, tapi di depan anak-anak atau di depan keluarga yang nungguin, kita tetap yang smile, senyum. Padahal di situ kita ada drop banget, udah ya Allah capek. Soalnya kalau di transfusi itu kan darah masuk ya, darah masuk itu terus kalau lagi mampet itu sakit banget, urat kita tuh sakit banget gitu ya, namanya darah beku kan kalau masuk kan gitu. Terus belum lagi masukin antibiotiknya, perih banget itu. Kalau saya tersiksa banget gitu loh, aduh kapan sih yang kayak gini-gini ini selesai gitu. Nah itu kalau lagi datang putus asanya, capek gitu maksudnya sampai. Tapi alhamdulillah sih saya nggak sampai yang pemikirannya ya yang jelek-jelek ya, cuman aduh bisa nggak sih sembuh gitu, yang kayak gini sakit gitu, suk-suk terus tangannya gitu ya. Apalagi pas kalau di rumah sakit udah berapa hari gitu ya, bawaannya kayak kemarin juga kan pas yang lagi corona dirawat itu kan anak-anak nggak bisa bolak-balik ya karena kan terbatas kan. Nah itu yang sedih gitu, yang kangen, yang nggak mau ngerepotin juga gitu kan. Kasihan juga, mana waktu itu bulan puasa, harusnya puasa kita sahur bareng atau buka puasa bareng, ini kok saya malah sakit. Peran anak-anak bagaimana? Support, pasti support. Terus kayak gitu kalau saya udah agak banyak bergerak, saya kan orangnya hobi ya, maksudnya untuk yang jalan-jalan atau kalau udah masak tuh udah masak terus ntar anak-anak cuma reminder aja, Bun jangan terlalu capek, inget-inget kayak gitu. Anak saya sih ada 5 ya, kebetulan ada 5 orang, laki dan perempuan, dan mereka ya tetap gitu sih remind gitu untuk jangan lupa jaga kesehatan Bun, jangan terlalu capek, jangan terlalu stres, kerja boleh tapi tetap jaga kesehatan kayak gitu sih. Mereka adalah orang yang mensupport saya, yang membuat saya lebih kuat, even saya sedang sakit seperti saat ini tidak terasa sakit karena penuh cinta dari mereka. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Saya pun tetap menebar kasih sayang sama orang-orang sekitar saya, teman-teman saya, pokoknya orang-orang terdekat lah yang paling pentingnya, karena kalau kita sayang sama mereka, mereka juga pasti sayang sama kita. That's make it I'm happy. Pahit banget itu pernah ya, istilahnya saya harus masuk rumah sakit dan saya nggak punya uang. Benar-benar saya nggak punya uang dan saya bingung. Harus gimana nih, sedangkan kalau saya nggak transfusi saya juga nggak ketolong gitu ya. Pastinya itu gimana ya, di rumah sakit nggak tenang, takut bayarnya mahal, terus kita lagi nggak punya uang ya. Alhamdulillah ya, pastinya jadi akhirnya minta bantuan temen, sampai sedih gitu rasanya, gimana begini banget ya. Orang kan nggak ada yang ingin sakit ya pastinya gitu, cuman ya sedih banget kalau di posisi itu kayak gitu, maksudnya masuk rumah sakit tapi kita nggak punya uang, nggak pegang uang gitu. Nah kalau sekarang ini sih saya pakai dari kantor sih, tapi sebelumnya kan saya nggak di kantor yang sekarang kan. Nah kebetulan kantor yang sebelumnya itu dia tuh kesehatannya itu pakai BPJS katanya, tapi saya juga nggak ngerti ada kartu juga, tapi saya nggak ngerti kok, saya nggak dapat kartunya. Jadi waktu itu saya benar-benar yang nggak punya uang, nggak punya kartu kesehatan dari kantor. Aduh, rasa banget deh. Dan alhamdulillah teman saya ada yang merespon saya minta tolong. Aduh, kalau emang ya kalau kayak gini-gini itu baru terasa gitu, mana temen yang bisa bantu, mana tuh yang temen yang benar-benar teman kayak gitu. Saya tuh ada grup thalassemia ya, jadi kita biasanya sih di grup itu paling saling support gitu kan di grup itu.
Terus begitu ada sharing, misalkan nih makan ini nih bagus nih buat naikin HB atau apa seperti itu. Kita ada grup dari rumah sakit waktu itu, jadi buat saling support aja bahwa ini ternyata kita masih eksis kok, dan ini bukan penyakit yang menyeramkan sebenarnya, nggak seperti yang kita bayangin kayak gitu. Kalau untuk anak-anak sih yang lebih saya agak-agak kesian gitu ya, kan mereka belum ngerti gitu kan, dan kebanyakan kalau yang anak-anak itu yang mayor yang harus transfusi rutin gitu. Pesan apa buat teman-temannya sesama thalassemia? Pastinya kalau dari sakit itu kita harus semangat, tetap berpikir bahwa kita bahagia, kita happy, ya pasti sih sedih, tapi kebahagiaan itu kan datangnya dari kita. Nah kalau kita udah bahagia, penyakit juga pergi. Dan saya juga tahu sih kelemahannya kita tuh untuk kayak sakit kayak saya, kita dampak itu jadi suka ngeblank ya kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi kayak gitu kita banyak istighfar aja. Kami sih awalnya sih agak shock juga gitu loh. Wah, gue pikir ini sakit yang ibaratnya umurnya pendek kayak gitu. Terus udah saya jelasin bahwa kondisi saya itu nggak seperti yang itu gitu, dan dia udah ngerti sih. Jadi cuman minta sama saya kalau sayang sama dia jaga kesehatan gitu. Ada seorang dokter yang menasihati saya bahwa sehat itu adanya dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita bahagia, kita happy di bawahnya, insya Allah sakit kita juga menjauh dari kita gitu. Jadi ya udah, saya mindset untuk selalu happy, selalu bahagia, saya pikir dengan senang-senang aja gitu. Dan alhamdulillah ya itulah keyakinan kita ya, maksudnya bahwa kalau kita yakin kita bakal sehat, kita minta sama Allah, kita pasti sehat. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.